Apalagi ada adegan ininya. Wah, itu. Itu kayaknya eksplisit ya. Kamu tahu ada asap-asap yang kayak sinetron-sinetron horor itu juga Itu tiba-tiba muncul. Ternyata orang-orang bakar sampah itu kan. Mungkin dia semacam komeng ya, jahil. Setan-setan komeng. Baik. Namanya nanti first event. First event ini ya screening dari film First kemarin. event. First- First event. First event. 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 Oke. Event apa event? Event. EKPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Rame banget hari ini ya. Hai Eke Mania, pastinya di sini bareng Sintrong di Eke Pods, makin tahu makin seru. Di volume ke-6 ini, apalagi di Collabs episode 2, kalau misalnya kemarin Mas Upi ya udah ngobrolin bareng tentang lab TV ya kan. Kali ini Sintrong ditemenin sama Mas Hernando Geri dari Kino Komunikasi. Halo semuanya. Halo. Halo. Agak tegang ya Mas Iya. ya? Perlu agak santai lagi nih. Iya. Pemanasan. Oke, Mas Hernando Geri, panggilannya Nando. Enggak sih, aku Nama manggilnya- panggungnya Nando gitu. Oh, Nando doang. Gary boleh. Enggak mau. Sayang juga boleh. Yeay. Kok gitu ya? Cici ya. Ya mungkin kalau Eke Mania tertarik sama Mas Nando bolehlah manggil sayang ya gitu. Iya. Hari ini kita mau ngobrolin tentang Kina ya. Mengupas tuntas nih. Menggali-gali ya kan tentang Kina. Tapi sebelum itu di sini Eke Mania mungkin gak ada yang tahu nih kepanjangan Kina tuh apa. Ada yang tahu gak di sini? Surya tahu? Enggak. Kan gak ada yang tahu kan? Kina tuh ada kepanjangannya kan Mas ya? Ada. Apa tuh? Kina itu komunitas independen sinema. Komunitas Independen Sinema. Iya, Nah itu betul. perlu diingat ya kawan-kawan karena kalau misalnya orang-orang kan bilang Kina tuh apa sih film? Live film, udah live film aja. Nggak ada yang tahu tuh kepanjangannya apa kan? Dikira Kina itu nama gitu ya, hanya nama. Iya gitu. mungkin ya. Ada panjangannya. Kalau misalnya kita di Eke Radio ada Eke Mania nih. Kalau di Kina ada nggak? Ada. Apa tuh? Kinofil. Kinofil. Kinofil itu nanti kepanjangannya kinofilia. Nah, Oh gitu. kumpulan orang-orang yang suka film di kino gitu sih. Oh, menarik ya namanya ya. Mendorong sih, nggak menarik sih. Oh, baiklah, mendorong atau menarik sama saja. Iya, Nggak iya. paham lagi aku nih. Nah, kalau misalnya kita kupas nih, Kina tuh awal terbentuknya tuh kapan? Kalau awal terbentuknya itu dari sebelum Masehi. Enggak. 1999 sih. 1999. Oh, sebelum Masehi kayaknya Mas Anda juga belum lahir. Iya, ya. kayaknya UPN ini juga berbentuk rawa-rawa masih Oh, oh. Apa mungkin Jadi- belum ditemukan? Iya, gitu kan? mungkin masih ada Napoleon di sini. Ngapain Napoleon? Ya, jadi Kino itu berdiri tahun 1999. Gitu. Jadi sekarang kurang lebih usianya 23 enggak sih? Mau ke 23. Oh, oke. Kapan tuh terbentuknya? September September. 1999. Oke. Terus kalau misalnya di Kina tuh Mas Nando sendiri jadi apa sih di BPH-nya tuh? Kalau sekarang menjabat sebagai wakil ketua Kina Komunikasi. Ketuanya siapa tuh? Ketuanya Firman Ardiansyah. Namanya emang unik ya. Iya, Anak paling lucu kan stand Oh up ya gitu. juga. Oh, dia anak stand up. Heeh. Terus kalau di Kina tuh BPH-nya tuh ada apa aja sih misalnya? Kalau Untuk divisinya ya? divisi-divisi. Untuk divisinya yang pertama sih kita ada BPH Inti. BPH Inti itu ya, terdiri dari ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris. Nanti kita juga beberapa divisi lah. Ada divisi produksi, ada divisi distribusi, ada divisi humas, ada divisi inventaris. Terus juga ada divisi, bentar aku ingat-ingat lagi, dan litbang. Nah, Litbang. Itu kira-kira ngapain aja tuh yang divisi-divisi? Kalau misalnya kan BPH inti kan orang-orang udah ngerti lah Iya, iya. ngurusin dalamnya Kina. Tapi kalau ada yang produksi, distribusi itu litbang itu ngapain? Kalau produksi itu divisinya adalah mengurusi tentang proker-proker produksi. Jadi kita kan basisnya lab film ya. Otomatis kita bakal ngelaksanain yang namanya syuting. Nah, divisi produksi ini yang merancang gimana program untuk syuting itu, program kerja untuk syutingan ini. Jadi kayak misalnya ada
proker kita bikin film nih, film pendek atau apa. Nah, itu yang nanti yang membuat programnya itu dari divisi produksi. Oh gitu. Iya. Kalau yang humas itu ya bergerak di bidang PR gitu sih. Jadi kayak sosial media management, terus juga hubungan dengan misalnya dengan lab-lab lain, hubungan dengan eksternal, atau juga hubungan dengan internal. Jadi ya tentang kehumasan gitu. Oke, menarik. Kalau yang litbang kepanjangannya kan penelitian dan pengembangan ya. Jadi ya merancang sebuah program dan meneliti tentang perfilman itu gimana, terus juga merancang proker gimana kita itu bisa nggak hanya syuting tapi juga belajar berkembang gitu. Oh gitu. Kan banyak nih misalnya syutingan aja tapi ilmunya kan juga harus diimbangi kan. Nah, untuk belajar itu anak-anak litbang itu membuat sebuah modul, sebuah apa ya istilahnya itu strategi biar kita tetap bisa belajar terus gitu. Nggak stuck di situ-situ aja. Gitu. Jadi kalau misalnya ada event-event gitu, yang bikin tuh litbang ya? Kalau event itu sebenarnya tergantung eventnya. Kalau misalnya screening, ini lanjut ke divisi distribusi. Oh gitu. Jadi setelah film jadi kan kita habis syuting, nggak mungkin kan film disimpan di hard disk di komputer aja. Pasti kita mau didistribusiin dong buat teman-teman semua yang pengen lihat filmnya gimana. Nah itu tugas dari divisi distribusi yaitu mendistribusikan film-film. Misalnya kita bikin event atau bikin pemutaran gitu. Nah itu nanti divisi distribusi mutarin film-film punya Kine atau mungkin juga film-film dari komunitas lain yang kita collab gitu. Nah itu aku pernah tahu tuh kalau misalnya screening kan biasanya ada pembicara terus habis gitu habis nonton nih ya Iya. ada diskusinya kan. Benar. Itu asik banget sih kalau misalnya ada orang yang bukan Kine pun juga boleh kan ya. Boleh. Aku aja dateng kok. Iya. Ya kan kalau misalnya apa ada penasaran gitu biasanya diomongin gak sih kalau di Instagram ini bakal ada screening? Oh iya, tentu saja kita bakal istilahnya woro-woro kita bakal mengajak teman-teman untuk nonton lah screeningnya karena biasanya itu terbuka untuk umum. Jadi kalian semua yang suka film bisa nonton atau penasaran nih Kine itu film-filmnya kayak gimana, terus diskusinya seperti apa gitu. Oke. Terus yang terakhir sih mungkin di divisi inventaris gitu ya. Oh inventaris. Inventaris sebenarnya mengurusi kayak inventarisasi alat-alat di Kine. Kan banyak tuh alat-alat syutingan. Nah itu harus diurusi tuh, kalau nggak gitu chaos nanti. Chaos banget Iya. dan harganya nggak murah kan Iya, ya. Itu itu. dia yang paling menakutkan adalah harganya kalau misalnya nggak dirawat gitu ya kan. Betul. Kalau misalnya ada kayak apa ya tadi? Oh ini kegiatan internal Kine. Soalnya kan kemarin kan habis FM ya AM-nya. Oh iya, Itu proker apa kemarin tuh? first movie. First movie Itu itu ngapain? AM itu sebutan dari angkatan muda kita ya. mabanya lah ya. Maba yang baru masuk Kine. Nah, mereka melaksanakan sebuah produksi di mana produksi ini tuh ada challenge-nya. Oke. Jadi challenge-nya itu kita membiarkan mereka untuk syuting tapi nggak boleh pakai kru dari BPH. Jadi mereka sendiri, BPH itu cuma hanya istilahnya mantau dan ngeproduceri gitu loh. Dan mereka krunya harus menggunakan warga lokal dan juga DP. DP itu ya alumni kita gitu. Oke. Dan proses syutingnya sendiri itu sangat seru sih. Kemarin juga beberapa aku lihat itu menarik ceritanya juga, unik-unik dan nggak sabar bentar lagi pasti ada screeningnya juga. Nah itu tuh yang ditunggu Iya. tuh kayaknya. Iya. Penasaran nih kan soalnya kalau dilihat dari kemarin-kemarin maba-maba ini juga dapat Kine Class ya kan. Iya benar, ada Kine Class juga. Itu kan mereka diujinya di situ kan di first movie Iya. itu kan. Nah itu dia. Kalau di Kine Class ini kan mereka istilahnya pembekalan lah. Setelah Kine Class ini mereka belajar dari yang mungkin masih belum paham tentang perfilman itu gimana. Istilahnya zero knowledge, kita belajar bersama BPH, AM dan juga DP dan mungkin teman-teman juga yang di luar sana pengen belajar sebenarnya kita open banget. Oh gitu. Iya, kita nggak menutup akses untuk teman-teman bisa belajar bareng Kine. Nah, setelah belajar di Kine Class itu ya tentu saja kita pengen praktek dong, pengen syutingan. Nah, itu kita prakteknya di FM. Seru ya kayaknya. Seru banget. Itu kayak menantang juga sih. Aku Menantang. penasaran rasanya gitu kan. Terus kalau misalnya ini nih, kebanyakan orang kan tahu kalau misalnya produksi film tuh
Alah paling dia taunya sutradara, kameramen, soundman. Sebenarnya tuh ada apa aja sih? Ada banyak sekali. Apa itu dia? Aku yang gak paham. Ada produser, ada sutradara, ada asisten sutradara. Baik. Ada juga DOP atau Director of Photography Itu yang yang kamera-kamera. kamera itu, Ada juga namanya gaffer yang Gaffer ngurusin itu pencahayaan, lampu. lampu-lampu. Mm-mm. Terus juga ada soundman Soundman, oh yang yang megang mengurusi suara-suara. bulu-bulu itu gak sih? Iya, ya iya, kan? iya. Terus, Tapi bukan yang ada burungnya loh, bulu-bulunya loh. iya, nggak Iya, bulu-burung maksudnya. Iya, ya bulu yang diginiin yang dipasang. Ini kan yang ada bulu. Yang ada ininya, yang ada mic-nya. Masa burung? Kalau terbang gimana? Iya, chaos tuh. Terus Lanjut. juga ada apa tadi? Tadi Soundman udah ya? soundman. Oh, ada juga asisten sutradara 2. Nah, itu yang ngurusin kayak peradeganan. Kalau asisten sutradara 1 itu yang kayak ngurusin jadwal-jadwal, terus Oh gitu. take gimana role-nya. Ada juga location manager yang ngurusi mempertanggungjawabkan lokasinya itu gimana biar kondusif syutingan. Oh ini yang kalau disikat lockman itu. Benar, location Aku kayak manager. Selalu denger gitu, aku jadi lockman gini. Apaan sih lockman gitu Ya kan. itu yang mengurusi gimana lokasi syutingan ini aman terkendali gitu. Agak riwa-riwi ya dia Iya. kayaknya. Ada juga telco, talent koordinator yang mengurusi talent biar Oh. talent kan moodnya pasti harus terjaga nih selama Benar, syutingan. Terus juga harus istilahnya dilayani dengan baik biar nanti actingnya itu sesuai dengan ceritanya. Berarti dia kayak ngeramut talent. Benar ngeramu talent gitu. Kan karena talent biasanya seperti raja. Jadi Oh baik. mereka kan yang menjalankan film kita jadi harus moodnya terjaga. Kayak itu ya, Abah kan dulu pernah Oh jadi iya. talent kan Abah. Abah Upi ini Abah Upi. langganan talent. Iya. Yang paling lucu dia di film itu loh, Behind the Shit. Behind the scene, oh iya. Kocak banget dia jadi Komedinya dapat sekali sih. Iya itu dia. Eh, Itu juga kadang Surya bantuin gak sih jadi kru Sur? Ya kan? Oh Oh iya. iya, Surya Lambang. Itu kan kalau misalnya produksi di area lagi produksi area. Kalau misalnya habis produksi itu ada lagi nggak prosesnya? Ada lagi, ada namanya proses post production. Oke. Nah, post production ini juga terdiri dari beberapa kru, juga ada editor. Ada editor ini ada yang bagian offline sama online. Terus juga ada sound post. Nah, Surya nih biasanya sound post. Ya kan nih. Surya kan? Iya. Mengurusi mixing suara, Ngaluk-ngaluk scoring aja gitu. dia. Iya. Kerjanya duduk gini doang. Kalau Sur ngapain? Nggak bisa. Oh, sound post. Oh ya Sound udah post. deh. Tapi kalau kita tadi bahasnya produksi dan pasca produksi, kalau sebelumnya tuh ada lagi nggak? Ada. Jadi sebelumnya itu kita pre-production namanya. Sebelum produksi itu pre-production kita scouting lokasi, kita mencari lokasi untuk syuting, kita mencari talent, kita ngumpulin kru. Karena persiapan buat syuting itu panjang gitu. Pre-production itu sepenting itu. Terus juga ada nanti PPM namanya, pre-production meeting. Ya, kita meeting beberapa kali sebelum syuting itu biar ketika syuting berjalan lancar. Ada juga proses reading talent. Kan talent besok ketika syuting kan harus tahu nih skripnya gimana, briefnya gimana. Harus paham lah Iya, itu harus ada reading dulu, harus kita baca skrip bareng-bareng biar sama-sama paham antara director dan talent-talentnya. Itu prosesnya panjang banget ya ternyata. Ya. Panjang sih. Kira-kira kalau misalnya bikin satu film itu butuh berapa lama sih? Kalau film pendek sih rata-rata ya, rata-rata ini bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Rata-rata sih 1,5 bulan, sebulanan, bahkan 2 bulan itu juga ada. Kalau film panjang mah ya berbulan-bulan Pasti bisa. itu berbulan ya. Iya, dan bisa hitungan tahun. Itu agak sulit dan uangnya banyak juga. Iya, ya. perputaran uangnya itu. Terus kalau misalnya di Kine ini aku pernah dengar kalau Kine pernah ini filmnya tuh masuk film festival ya nggak Oh sih? iya. Itu film festival apa festivalnya? Festivalnya sih pernah beberapa film kino itu festivalnya sampai luar negeri, ada yang sampai Barcelona, ada yang sampai Widih. Prancis, Toronto. Terus kalau di nasional sih ada yang pernah juga menang Festival Film Indonesia. FFI. FFI. Oh itu aku nonton sih penghargaannya. Seru banget. Seru banget. Sampai mana-mana sih filmnya kino. Alhamdulillah. Dan kita berharap film-film kino selanjutnya sampai mana-mana lagi. Amin. Kita berdoakan yang terbaik ya buat Kine. Target kita sih mungkin negara-negara dunia ketiga. Nigeria. Oke.
Mongolia gitu-gitu. Baik. Karena mungkin negara-negara besar sih ya Coba Timor Leste gitu ya kan. mungkin Penasaran. Makedonia Utara. Baik. Afrika Selatan gitu. Bener. Mungkin negara-negara Afrika menarik sih. Kita aminkan aja ya teman-teman ya. Semoga Gina ini dapat berproses semakin jauh gitu ya kan. Amin. Nah kalau dari Mas Nando sendiri nih, kira-kira ada nggak sih pengalaman yang menarik, pengalaman mistis atau mungkin pengalaman menyedihkan waktu produksi film bareng Gina? Kalau aku sih produksi pernah yang menarik ya, yang asik. Waktu itu hujan itu pasti kayak chaos sih karena syutingan yang biasanya outdoor, lokasinya kita butuhnya outdoor dan tiba-tiba hujan itu kan, pasti chaos kan. Iya sih. Apalagi waktu itu aku syutingnya di Jalan Tunjungan sih. Jadi diliatin orang-orang. Udah rame hujan Udah ya. rame hujan. Panik itu. Tapi seru itu malah. Kan menemukan keseruan di balik Iya. kesulitan itu tadi ya kan. Iya, apalagi ada adegan ininya. Wah, itu. Itu kayaknya eksplisit ya. Ya ampun. Itu gimana cara ngebrief itu talentnya itu juga seru. Terus kita juga berpetualang sih ke beberapa lokasi-lokasi. Apalagi kalau kina syutingan kan pasti bermacam-macam ya lokasinya, variasinya dan setiap lokasi itu mempunyai kayak apa ya, kenangan dan Iya sih. kejadian unik masing-masing gitu. Kalau mistis ada nggak kira-kira? Mistis pernah ada. Ini gimana ceritanya kalau mistis? Kalau mistis sih ini baru aja kemarin sih sebenarnya sih. Dibawa nggak ini? Ada kalau pengalaman Ikut mistis aku sendiri sih ada sih. Waktu awal banget aku masuk kina itu di proker pertama malah door to door. Apa itu gimana tuh? Itu kebetulan aku syuting film horor. Oke, Film baik. horor, terus habis itu ada talentku itu yang emang tampilannya kuntilanak. Baiklah. Nah, itu kan Terus. seperti mengundang mereka ya. Dan kebetulan kalau teman-teman UPN tahu di bagian sebelah timur Visip 2 itu kan agak peteng ya. Ya, Agak sepi yang jalan-jalan pasir-pasir itu ya. Iya bener. Nah, kita itu syuting di situ. Pakai setan-setan itu jam berapa waktu itu? Jam 8:30, jam 9-an malam. Baik. Lalu- Itu agak horor ya, Iya. jalannya aja udah kayak creepy gitu loh. Iya, itu bahkan lampu penerangan tuh hanya hanya sepeda motor itu loh. Kan karena adegannya itu ya naik motor dan gonceng kuntilanak gitu. Oke. Mungkin penerangannya hanya lampu sepeda motor itu. Nah, waktu itu kejadian horornya adalah tiba-tiba itu sepatu dari talentku yang kuntilanak ini itu tiba-tiba hilang. Padahal udah disimpan gitu. Sampai akhirnya kita minta tolong sama rekan-rekan anak-anak Faperta buat menjelajah itu. Di mana sih sepatunya ini? Karena ya sepatunya mahal. Jadi petualang ya Iya, kayaknya. sepatunya mahal jadi nggak enak kalau misalnya hilang gitu karena produksi ini. Lagian Jadi juga kan dia juga bukan kru kan. Dia Iya. orang yang sangat dibutuhkan juga iya kan. bener kan nggak enak ya. Jadi ya kita berpetualang di situ mencari sepatu, Mencari sepatu. masuk ke bagian-bagian yang danau-danau itu. Terus pokoknya malam-malam ngeri lah di situ lah. Tapi itu jadi kayak awalnya yang horor jadi kayak ikut berpetualang ya. Iya, jadi seru. Kamu tahu ada asap-asap yang kayak sinetron-sinetron horor itu juga Itu tiba-tiba muncul. Ternyata orang-orang bakar sampah itu kan. Ya. Nggak jadi horor tapi Iya. jadi kocak ya. Bau kan itu. Iya sih, Bau agak kan. mengganggu ya. Iya, agak Terus mengganggu. kalau kejadian yang lain tuh ada nggak misalnya kayak kayak lupa bawa kamera. Lupa bawa kamera sih enggak, mungkin lupa bawa sound waktu itu ada. Jadi Gimana itu kedengeran nggak akhirnya? kebetulan ya GoPro sih, jadi bawa soundnya telat, akhirnya kita kejar-kejaran ke lokasi soundnya di mana kita bisa pinjem, akhirnya ya seadanya soundnya karena waktu itu lupa. Ampun. Lupa ini sih persiapan sih, akhirnya ya ada yang miss lah, mungkin ke kru-kru juga waktu itu capek akhirnya miss. Ya tapi waktu itu syutingnya akhirnya alhamdulillah berjalan lancar. Ini kan berjalan lancar. Tapi kalau yang kuntilanak tadi gimana itu nasib Kuntilanak. sepatu? Akhirnya setelah semingguan ketemu. Setelah semingguan itu ketemu. Seminggu ketemu Iya. ya ampun. Maksudnya kan syutingnya bentar nih ya kan Iya. cuma
berapa jam kali ya di situ. Heeh. Tapi ketemunya seminggu. Tiba-tiba ketemunya sama anak Visip 1 yang dimana itu nggak di lokasi syuting itu malah ketemunya. Jadi aneh banget kayak mencelat kemana gitu sepatunya. Iya. Sepertinya jahil ya. Jahil. Mungkin dia mau Mungkin main. dia semacam komeng ya, jahil. Setan-setan komeng. Baik. Tapi masih kayak unik banget sih ceritanya Iya. ya kan ya. Kalau misalnya ini nih, ada gak sih progres dari Kine yang kayak filmnya udah produksi sama PH luar gitu apa gimana gitu? Yang produksi berkesan deh buat Mas Nando. Produksi gimana? Ada nggak? berkesan. Mungkin dari teman-teman lainnya juga ya. Karena anak-anak Kina ini beberapa juga sering di calling nih sama PH-PH buat ikut syutingan. Jadi ya teman-teman ini banyak yang berkembang di syutingan-syutingan luar juga, nggak cuma di Kina. Jadi dari ilmu dari Kina yang mereka dapat, yang mereka pelajari, itu ternyata juga bisa menghasilkan pundi-pundi bagi mereka di luar sana gitu. Jadi berimpact besar ya. Berimpact, bagi mereka jadi punya anak-anak. job, jadi istilahnya dapat callingan nih, dapat callingan job-joban. Banyak teman-teman Kina yang akhirnya ya merasakan industri persyutingan itu gimana. Mas Nando juga merasakan mungkin ya? Iya, alhamdulillah. Puji Sudah. Tuhan. Sekarang Mas Nando emang sibuk apa sih? Sibuknya kuliah, kerja, dan KKN. Oh siap, Iya. udah kerja KKN lagi ya? Udah kerja KKN. Kalau misalnya Kino sekarang nih, lagi ngerjain apa sih, ada project mungkin? Kina kemarin kan kita habis syuting FM nih, kita lagi persiapan buat namanya nanti first event. First event ini ya screening dari film kemarin. First event. First event. Event. Oke. Event apa event? Event. Yul. Oke. Oke. I'm sorry, first I'm sorry. event. Yeah, that's It's my fault, okay. it's my fault. Oke, keep going. Oke, besok kan puasaan ya. Iya. Mungkin rencananya kita kalau misalnya possible nih first eventnya. Sekaligus Baik. kita bikin bukber gitu. Oke, gitu. Doain bisa lah. Amin. Karena lebaran kan tanggal 2 kalau nggak tanggal 3 ya. Ya mungkin bulan-bulan April inilah. Bismillah kalau nutut. Selain itu program-program yang setelahnya banyak yang menanti. Ah gitu. Kalau misalnya kita udah membahas Kina nih ya kan ya. Kita akan bahas kayak ya perfilman Indonesia. Kalau menurut Mas Nando sendiri, film-film di Indonesia ini sekarang semakin berkembang atau kayak gimana? Oh kalau film Indonesia sih makin oke sih. Jujur aku sebenarnya nggak terlalu mendalami film Indonesia karena aku lebih tertariknya sama film luar. Tapi aku juga tetap mantau film Indonesia. Nah film Indonesia ini semakin tahun itu semakin menghasilkan karya-karya yang luar biasa sih. Seperti film-filmnya Joko Anwar yang udah kayak trailernya itu udah nggak perlu dilakuin lagi lah, pasti oke banget lah. Terus filmnya Muldi Surya, filmnya Garin, filmnya Angga Dwi Mas itu kualitas film di Indonesia itu makin meningkat dan makin banyak pelaku perfilman yang berkembang di Indonesia gitu. Jadi film-film Indonesia itu sekarang itu banyak yang sampai mancanegara, banyak yang ikut festival di luar negeri gitu, banyak penghargaan-penghargaan yang diperoleh. Dan itu menunjukkan bahwa perfilman Indonesia itu mampu bersaing sama mancanegara sih, mampu gitu. berkembang. Kalau di Indonesia sendiri tuh emang jenis-jenis film, ada banyak gak sih jenis film itu? Banyak. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh yang paling laku atau mungkin yang paling banyak ditonton tuh yang jenis kayak gimana? Tergantung sama orangnya ya. Kalau misalnya anak-anak remaja sih biasanya kayak SMA, SMP kan romance menye-menye ya. Oh baik, cinta monyet gitu Tapi di Indonesia tuh sekarang kalau menurutku sih banyak yang mereka lagi gemarin nih. Itu film-film thriller, romance gitu. Tapi romance-nya romance yang ya nggak menye-menye ya. Drakor. Semacam drama-drama yang tapi bumbu-bumbunya itu banyak gitu. Iya kayak. paham. Tapi aku gak seberapa sering nonton romance sih. Gak berapa sering nonton Gak romance. suka sih gitu sih. Tapi kisah percintaanmu oke ya kan? Baik-baik saja kan? Baik. Baik-baik aja. Oke. Kenapa sih? Aman sih kalau baik-baik Kenapa aja sih. sih emangnya? Ya mungkin kamu nggak
pengen lihat romance karena ada traumatik tersendiri terhadap romance kan aku juga nggak tahu. Aku lebih nonton thriller sih. Lebih nonton thriller karena apa itu? Lebih sadis. Lebih sadis. Horor juga orang-orang Indonesia suka sih. Iya. Apalagi KKN Desa Penari itu. Itu kapan sih ya? Udah rilis. Itu kabarnya saking mundur-mundur terus itu udah nggak KKN lagi, udah skripsi katanya. Kayaknya udah lulus. Iya. Si. Iya. Yang KKN udah bosen, aku KKN terus di syuting ini horor. Kak skripsi loh. Makanya kan bosen KKN Iya. terus. Kumpul setan sih San. Itu ceritanya unik ya kan. KKN ku ini babatan. Nggak atau Iya banget. gak jauh-jauh banget, paling belakang PTC sama maju lah. Mulai KKN nak mall gitu Iya. kan. Tapi kalau misalnya kita bahas film lebih lanjut nih ya. Ada gak sih film favoritnya Mas Nando? Ada. Kalau dari Indonesia sama luar apa gitu? Kalau Indonesia itu yang berkesan banget sih. Apa Yang tuh? kemarin itu kalau misalnya kalian tahu Penyalin Cahaya itu Oh Penyalin itu. Cahaya, nah. Ada yang udah nonton? udah nonton. Itu udah ada di Netflix ya. Iya, itu keren sih, keren bermakna banget. sih. Kayak nyantol lah di sini. Itu dari festival film aja udah kayak rebutan banget kan mau Iya, nonton nominasinya udah banyak banget yang dimenangi. itu. Dia ini loh menangin nominasi terbanyak kan di Iya, FFI. 12 itu. Itu ada di Eki Report teman-teman. Keren itu filmnya, Nyalin Cahaya. Keren banget. Heeh. Dan itu jadi ini ya, jadi bikin orang-orang semakin suka untuk nonton film di Indonesia ya. Iya benar-benar karena itu kan sutradaranya Bregas ya. Bregas itu juga film panjang pertama yang dia produksi. Oh Dan, dia aslinya film ada gitu? kebanyakan sebelumnya mereka si Bregas. Apa ya? Si Bregas ini kebanyakan syuting film pendek. Nah si Penyalin Cahaya ini film panjang pertamanya debutnya Oh, gitu. gitu. Dan udah luar biasa banget sih debutnya. Penyalin Cahaya menang banyak nominasi dan sampai mancanegara juga Iya, ya, iya, festival iya. mancanegara juga. Terus selain Penyalin Cahaya Selain mungkin itu ada apa lagi? Laskar Pelangi karena Oh. Laskar Pelangi ini film pertama yang aku tonton di bioskop sih. Otentik sih itu emang. Iya, ini bermakna sih mungkin. Yang nyantol di hati. Kayak Terus- kan soalnya kalau SD disuruh nonton kan. Iya, iya. Kalian iya. wajib nonton ini jam segini di TV ini gitu. Heeh. Ada Lintang. Lintang. Terus kayak cerita-ceritanya juga mengisahkan anak-anak banget ya kan. Heeh, anak-anak sekolahan yang berjuang gitu kan. Kalau film luar negeri sih banyak. 1, 2 deh. Kalau yang favoritku banget ya itu Knives Out. Itu bagus banget. Aku Iya, setuju kalau Mas Ando setuju. suka itu. Ada yang udah nonton juga? Belum. Kalian harus tonton Harus sih. nonton sih. Kalian Karena- kok ketinggalan sih? Heeh. Padahal tuh bagus banget. Itu kayak misteri gitu kan ya. Kayak detektif-detektif gitu. Mungkin itu bukan jajaran film yang masterpiece buat kebanyakan orang ya. Tapi untuk aku itu dari script writingnya, dari peradeganannya, terus dari shot-shotnya, dari segi artistiknya itu benar-benar dapet sih. Itu istilahnya film yang rapi, jalan ceritanya rapi, udah Plot twistnya keren plot banget sih. twistnya juga keren banget. Aku paling suka sama artistiknya sih kayak warna-warna yang mereka bawa itu. Itu Knives Out itu harus kalian tonton. Emang kalau anak film lihatnya beda ya. Hmm. Kadang lihat warnanya, lightingnya Iya. gitu kan. Semakin lebar pandangan tentang Kalau kita kan film. cuma lihat ceritanya kan. Iya. Bagi kalau ada ininya kan. Nah, ada scene-scene Betul loh. itunya ya. Yang kayak gini-gini kan pasti kan Abah suka. Oh. Emang siapa yang nggak suka? Oh itu loh. Apa ya. Kalau selain Knives Out ada nggak? Selain Knives Out itu kalau film sci-fi ya, itu ada Interstellar. Itu juga keren. Itu Kayaknya keren. kita udah nontonin film yang bagus-bagus ya. Interstellar tuh Itu luar tentang biasa. kalau misalnya yang kalian suka ini ya, suka outer space, suka galaksi-galaksi. Galaksi-galaksi, luar Nonton deh angkasa. itu. Suka. Kalau suka itu pasti akan ngerasa, ih keren banget. Itu filmnya memang agak lama. Dan agak pusing Dan mungkin. agak pusing mungkin ya. Aku nonton itu soalnya kayak langsung Panadol 2 gitu kan. Karena ilmiah sekali itu Ilmiah filmnya. banget. Jadi kayak itu filmnya menggiring kita untuk belajar ya. Betul, betul. Tentang Itu ini. banyak dikaji juga filmnya karena film science fiction yang paling mendekati sama real life Real life gitu. ya kan. Dia kan bahas tentang iki dark apa? Wormhole. Wormhole sih apa sih? Lubang cacing. Bukan Terus lubang gak usah bahasa Inggris barang. Lubang cacing. Bukan lubang Wormhole. cacing. Black hole. Black hole. Ah, Itu black loh hole. maksudku. Huduk wormhole lah apa cacing-cacing kan.
Itu Black sih. hole. Iya, tentang ya perjuangan manusia untuk bertahan hidup dari krisis pangan sih itu kalau nggak salah. Mereka mencari planet yang bisa disinggahi lah. Yaitu tembus-tembus ke black Adventure-nya hole. dapet. Space-nya dapet, Oh, ilmiahnya dapet. belajar kita nonton itu kan. Ada lagi nggak sih yang lain? Yang genre ini dia kayak romance drama gitu, ada nggak? Romance drama apa ya kalau Pasti nggak nonton soalnya percintaannya oke. nonton dong. Kalau misalnya romance drama itu kalau dari aku sih 500 Day of Summer. Aku nggak tahu Tahu sih nggak? itu. Aku nggak nonton romance mas. Oh iya, Aku nggak ada nonton. traumatik ya mungkin. Enggak. Oh shit. Itu film yang ini sih perdebatannya sepanjang masa sih. Kamu harus nonton sih karena kita dibawa di sisi cewek dan sisi cowoknya itu. Baiklah. Catat semuanya. Iya. Yang mau percintaannya lebih rumit boleh. Tulisannya 500 Days of Summer kalau nggak bisa bahasa Inggris. Oke, kalau nggak bisa bahasa Iya, Inggris. itu. 500 Days of Summer. Baik. Kalau ada ini apa film-film luar Superhero lagi? mungkin. Oh boleh superhero. Suka apa? Superhero. Film superhero ini sih yang kemarin sempat barusan rilis The Batman. Wih, itu. Tim DC apa Marvel emang? Aku tim apa ya? Aku netral sih sebenarnya sih. Cuma aku dulu itu sukanya sama The Flash, makanya aku lebih ke arah DC. DC. Iya, Itu. The Flash. Dan suka Marvel? Kayaknya di sini tim Marvel semua sih. Marvel nggak apa-apa sih, banyak yang keren-keren sih film. Marvel kan juga habis keluar. Iya. Gundala ya, ada Gundala. Gundala. Iya, Indonesia mau ngeluarin loh. Ya kan itu udah ada urutannya tuh mau ngeluarin apa aja. Itu seru sih kalau Indonesia udah mau main ke film-film superhero kayak gitu. Bumi Langit, Gatot Kaca itu ya. Kaca. Rafathar, bukan ya? Bukan ya? Asyap Oh, men. Asyap Man. Asyap men. Itu superhero nomor 1, Asyap Man. Bagalan. Iya, nanti dia berjuang untuk Rans Cilegon katanya. Bener. Apa PSG itu, Pasopati itu ya. Ya ampun. Tapi kalau misalnya ngobrolin tentang nonton film nih. Iya. Kebanyakan orang-orang tuh nonton di web streaming. Kalau Iya, nggak iya. gitu ya udah apa ya aplikasi nonton tuh ada Netflix gitu-gitu ya. Netflix, WeTV. Mungkin kalau suka nonton drakor, HBO gitu. Disney Plus Hotstar Disney gitu Plus ya Hotstar. kan. Orang kalau misalnya kalau punya duit sih nonton di situ ya kan ya. Tapi kalau misalnya nontonnya tuh web streaming gitu. Kalau menurut Mas Nando tuh gimana yang web streaming gratisan yang ada iklan ini judi. Oh, Judi yang online gitu loh. bajakan-bajakan layar kaca 21 itu ya. Iya. Yang ada judi poker-pokernya itu ya iklannya. Iya, ya kan yang kadang Zeusnya keluar gitu Oh iya, kan. iya. Gitu. Aduh. Kalau menurut Mas Nando tuh gimana sih? Itu mungkin kayak Zeus gitu cikal bakal orang-orang judi mungkin ya. Setelah nonton film bajakan, oh jiwa untuk berjudinya menah gitu, bahaya sebenarnya. Impactnya gitu Iya, ya? impactnya gitu, mungkin nggak terasa sih. Tapi web streaming yang bajakan itu sangat apa ya, istilahnya itu menggoyahkan iman. Menggoyahkan iman. Menggoyahkan iman dalam arti apa nih? Dalam arti kita akan terjerumus ke hal-hal yang haram. Kenapa Iya. itunya? Karena Bukan iklan-iklannya- judinya dong. Iklan-iklannya kan banyak yang poker, yang judi-judi gitu. Ya semuanya sih poker. Selain itu juga menentang hukum sih, karena kan bajakan sih, nggak baik itu gitu. dia. Iya, apalagi sekarang kan karena pandemi ya terakselerasi akhirnya web streaming yang legal, yang resmi kayak Netflix, HBO. Bioskop dan- online. Iya, bioskop online itu semakin murah sih sebenarnya. Banyak promo-promo dan nggak menutup atau nggak menjadi alasan bagi teman-teman yang sekarang masih nonton streaming bajakan itu beralih ke yang legal karena juga ya kita mengapresiasi filmmakernya lah, Bener. nggak nonton secara gratisan gitu. Kalau misalnya pengen ke bioskop ya tambah bagus gitu loh, mensupport lah istilahnya. Bener banget. Kalau ini biasanya Kimania atau mungkin teman-teman di sini ya kalau suka nonton di Idlix gitu kan, LK21. Sebaiknya dikurangi deh nonton di situ Iya. ya. Karena tidak mendukung perfilman gitu Iya, teman-teman. tidak mendukung pelaku perfilman di Indonesia. Kita itu sedih, kita itu bikin film itu juga mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, terus kita merelakan orang-orang di sekitar kita. Kita makan sehari sekali. Enggak ya. Enggak dong. Enggak ya. Kasihan Kok banget kalau sedih makan banget. sehari sekali. Iya. Terus kalau Apalagi makannya sehari sekali nasi kucing ya. agak kasihan kalau nasi kucing nggak kenyang gitu ya kan. Iya, iya.
Nah, kalau misalnya Kine sendiri ada nggak sih sepantarannya Kine? Mungkin komunitas film-film lain di kampus di Surabaya itu ada nggak? Oh ada. Itu kita tergabung dalam sebuah grup namanya GMC. Oh gitu, kalian Iya. ada Ada perkumpulan perkumpulannya, gitu ya? ada kayak aliansinya. Menarik, Jadi menarik. sampai supporter fanatik itu enggak sih. Ah. Enggak itu Supporter GMC fanatik namanya gitu. Join Movie Cinema. Itu. Itu kita istilahnya itu kayak komunitas-komunitas film di kampus-kampus kayak Untak, UNER, terus ITS, dari mana-mana di Surabaya itu kita tergabung solidaritas nih Widih. dalam satu grup namanya GMC ini. Jadi kalau kita misalnya ada event, kita bakal undang mereka juga, saling support gitu, saling support kegiatan, saling support acara, saling support perfilman di Surabaya gitu. Gitu. Kalau misalnya project gede-gedean bersama gitu ada nggak kira-kira? Kalau proyek besar-besaran sementara ini masih kita usahakan sih untuk bisa collab Semoga sama, ya. iya semoga ada gebrakan. Ya, gitu. Mm-mm. Kalau misalnya Mas Nando sendiri ada nggak sih ini keinginan kedepannya untuk Kine sendiri? Ada dong, masa ya nggak ada? Ya, Gimana apa? Sebutin, ceritain. Ada. Itu kan nggak Keinginannya mungkin untuk Kina ya, Kina semakin mengudara, istilahnya itu semakin mengudara itu adalah karya-karya dari Kina ini semakin meluas dan semakin bisa dinikmati oleh semua orang, nggak terbatas hanya di kampus atau di teman-teman kita, tapi sampai mancanegara juga. Amin. Terus karya-karyanya kualitasnya juga semakin meningkat, terus juga anak-anak di Kina itu semakin istilahnya itu kita juga dapat ilmu yang bermanfaat dari join di Kina ini. Bermanfaatnya bukan cuma dirinya sendiri tapi juga orang-orang di sekitarnya. Oh gitu. Iya. Siap. Semakin top, semakin bisa berdampak lebih baik untuk sekitar lah. Oke, baik. Semoga ya semoga AM Kine juga Hmm, nonton nih ya. iya. Didengerin kata-kata Mas Nando ini. Iya, ini bersabda udah nih. Jangan dibuang. Ini kan Jumat ya? Oh iya, makanya saya kayak gini. Kita ke bawah. Oh enggak, dia Iya, habis sholat Jumat soalnya. Vibes Jumatannya itu masih ke bawah. Masih berkah itu masih Jumat lah. Apalagi hujan kan semakin berkah. Iya deh. Iya. Iyain aja deh. Heeh. Gitu ya. Next ini. Terakhir deh, apa kesan pesan atau mungkin pesan buat komunitas film yang ada di Indonesia. Oke, pesan dan kesan komunitas film di Indonesia itu terus berkarya sebaik mungkin. Kita tunjukkan kepada industri perfilman dunia bahwa Indonesia itu bisa, Indonesia itu dapat bersaing, dan perfilman Indonesia itu semakin top lah, semakin oke, semakin jaya istilahnya. Kita itu nggak kalah sama negara-negara lain yang udah top lah kayak Hollywood, Bollywood gitu, dan Korea. Kita itu potensinya itu sangat besar dan terus berkarya, terus semangat dalam memberikan film-film yang terbaik gitu. Siap. Kita aminkan ya teman-teman ya. Amin. Ini Bujak selanjutnya Mas Nando ada ini enggak apa produksi kali? Mungkin ada enggak? kedepannya kan? Ada. Dari Mas Nando sendiri. Kalau dari aku sih untuk kedepannya sih aku mungkin ikut produksinya anak-anak juga. Oke, Iya. siap deh. Kemarin kan aku juga habis produksi, masa aku terus? Kan aku juga pengen teman-teman lainnya aku bantu produksi nih, biar kita sama-sama belajar. Bener banget. Gitu kan. Nggak mau sukses sendiri. Iya, ya benar. Kan? Kita harus belajar bersama. Itu dia harus suportif ya kan. Dan sebenarnya ini juga obrolan terakhir kita ya, maksudnya udah kelar nih. Dari tadi kita kan ngobrolin tentang Kine apa aja, film di Indonesia tuh kayak gimana. Nah mungkin kalau misalnya Eke Mania ini penasaran update-nya Kine tuh ada di mana aja sih, boleh dong? Ada di mana-mana sih. Apa aja? Iya, ada di Instagram @kinekomunikasi. Terus? Ada Twitternya juga, Kine Komunikasi juga. Oh ini di sini ya. Ada juga TikTok, tapi bukan TikTok jelek. TikToknya TikTok bagus. yang bagus. Di Kine Komunikasi UPN. Itu kalian pantengin aja karena banyak kegiatan Kine. Salah satunya kita selalu update Kine Kelas. Nah nanti kalian bisa join nih Kine Kelas. Terbuka buat umum juga. Siap, Kine kelas kalau bisa. Kalian Iya, bisa join kita loh. belajar film bersama. Gitu deh. Nah gimana ya, nggak kerasa kita udah ngobrol sepanjang ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Kine tadi ya. Banyak banget medsosnya, jangan lupa di follow. Tunggu muncul-munculnya. Ding 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 ding. Ono gambarnya kan.
Dengan tagline-nya Kina, minimalitas jadikan kreativitas tak terbatas. Enak. Enak. Boleh kita coba bareng-bareng ya? Boleh. Ayo Mas Nando yang mimpin deh. Bisa ya, bisa ya? Bisa. Bisa ya. Apal kan Abah? Apa ya? Oh iya, emang udah melanglang buana ya tagline Kina. Siapa sih yang gak tahu kan gitu? Iya. sama Boleh kayak Mas tagline Nando. Kina komunikasi, minimalitas jadikan kreativitas tak terbatas. Oke. Makasih loh udah di kesempatan. Iya, kita juga makasih banget sama Mas Tagline ini. Nando ya buat datang ke sini. Semoga kita kedepannya bisa berprogres bersama Amin, ya. amin. Nah teman-teman, Ekemania yang semuanya udah nonton, terima kasih banget. Kalian bisa nonton episode selanjutnya. Dan aku Sintrong dan Nah Ekemania, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya dan episode yang kemarin-kemarin di EK Pods. Makin tahu makin seru. Aku Sintrong dan Aku Hernando Kiri aka Nando. mengucapkan terima kasih dan see you. See you, thank you semuanya. Halo Ekemania, thank you for watching. Eke Pods juga bisa kamu dengar di Spotify kita @akrab. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, serta follow Instagram kita supaya gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Hanya di EK Open Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town.